Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dunia Kris dalam program Tukar Kawruh. Pada episode Tukar Kawruh kali ini kita akan membahas salah satu tradisi rakyat yang sangat melekat dengan kehidupan masyarakat dataran tinggi Gayo di Aceh, yaitu pacuan kuda tradisional Gayo. Jika berbicara tentang olahraga berkuda, mungkin yang terbayang adalah area pacuan yang sangat modern, kuda-kuda ras unggulan serta para joki profesional dengan perlengkapan yang lengkap. Namun di Gayo, pacuan kuda memiliki wajah yang berbeda. Ia bukan sekedar olahraga atau kompetisi biasa, melainkan bagian dari identitas budaya yang telah hidup dan diwariskan selama ratusan tahun. Setiap tahun ketika musim panen berakhir, masyarakat di dataran tinggi Gayo bersiap menyambut salah satu pesta rakyat terbesar mereka. Tanpa perlu promosi besar-besaran dan tanpa perlu undangan resmi, masyarakat dari berbagai macam penjuru akan berbondong-bondong menuju kota Takengon untuk menyaksikan pacuan kuda tradisional Gayo. Selama sepekan penuh, suasana Takengon berubah menjadi lautan manusia. Mereka datang dari berbagai macam kampung dan daerah sekitar untuk menikmati hiburan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Bagi masyarakat yang sehari-hari menghabiskan waktu di ladang, kebun, dan sawah, momen ini menjadi kesempatan untuk beristirahat sejenak dari rutinitas sekaligus berkumpul bersama keluarga dan kerabat tentunya. Pacuan kuda tradisional Gayo menjadi salah satu agenda budaya paling ditunggu oleh masyarakat Tanoh Gayo yang meliputi wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues. Bagi masyarakat setempat, acara ini bukan hanya sebuah perlombaan, ia merupakan simbol kebersamaan, kebanggaan daerah, sekaligus warisan budaya yang terus dijaga hingga saat ini. Menurut dari berbagai catatan dan cerita yang berkembang di masyarakat, tradisi pacuan kuda ini bahkan sudah ada jauh sebelum Belanda datang ke Nusantara. Pada masa itu, pacuan kuda diselenggarakan sebagai hiburan rakyat setelah musim panen selesai. Waktu pelaksanaannya biasanya bertepatan dengan bulan Agustus, ketika cuaca di dataran tinggi Gayo sedang cerah dan mendukung berbagai aktivitas luar ruangan. Lalu bagaimana tradisi ini bermula? Konon asal-usul pacuan Gayo berawal dari sekelompok pemuda yang sering berkumpul di sekitar daerah Danau Lut Tawar. Pada masa itu banyak kuda milik warga yang digembalakan secara bebas di sekitar kawasan tersebut. Para pemuda yang iseng kemudian menangkap kuda-kuda itu menggunakan sarung. Setelah berhasil menangkapnya, mereka lalu mencoba menunggangi dan memacunya. Lama-kelamaan, kebiasaan tersebut berkembang menjadi perlombaan kecil antar pemuda dari berbagai macam kampung. Ketika kelompok pemuda dari salah satu desa bertemu dengan kelompok pemuda desa lainnya, mereka saling menantang untuk memacu kuda dan membuktikan siapa yang paling cepat. Namun karena semakin digemari, kegiatan ini berkembang menjadi tradisi yang rutin dilakukan setiap tahun oleh masyarakat di berbagai macam kampung. Pada sekitar tahun 1850-an, pacuan kuda tradisional yang sudah dikenal luas di kawasan Danau Lut Tawar dan menjadi hiburan rakyat yang sangat populer, antusiasme masyarakat yang begitu besar ternyata menarik perhatian pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1912, pemerintah Belanda kemudian menyelenggarakan pacuan kuda yang lebih terorganisasi di lapangan Belangkolak, Takengon. Pelaksanaan acara tersebut bertepatan dengan perayaan ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina. Sejak saat itu, pacuan kuda Gayo mulai memasuki babak baru dalam sejarahnya. Meski demikian, berbagai macam keunikannya tetap dipertahankan. Salah satu aturan yang berlaku pada masa itu adalah para joki tidak diperbolehkan mengenakan baju. Mereka harus bertelanjang dada ketika menunggang kuda di area perlombaan. Selain itu, pada masa-masa awal penyelenggaraannya tidak ada hadiah khusus bagi para pemenang. Yang dipertaruhkan bukanlah uang atau hadiah yang mewah, melainkan marwah, kehormatan, dan status
status sosial. Kemenangan menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemilik kuda maupun kampung asal peserta itu. Setelah perlombaan selesai, masyarakat biasanya bergotong royong menyembelih ternak dan mengadakan makan bersama sebagai bentuk rasa syukur dan kebersamaan. Tradisi pemberian hadiah baru muncul setelah adanya campur tangan pemerintahan kolonial Belanda. Dikisahkan bahwa Ratu Wilhelmina memberikan berbagai hadiah bagi para pemenang agar perlombaannya lebih semarak. Hadiahnya tentu beragam, mulai dari biaya pemeliharaan kuda hingga piagam penghargaan bagi para juara. Tradisi pemberian hadiah tersebut kemudian terus berlanjut hingga saat ini. Seiring waktu, berbagai aturan perlombaan juga mengalami penyesuaian tentunya. Jika dahulu para joki bertelanjang dada, namun pada masa kolonial mereka mulai diwajibkan mengenakan pakaian. Nah, area pacuan yang sebelumnya terbuka juga mulai diberi pembatas menggunakan rotan agar kuda tidak keluar dari lintasannya. Hingga hari ini lapangan belang kotak masih berdiri dan tetap menjadi salah satu area pacuan kuda tertua yang ada di kawasan Gayo Alas. Meskipun zaman telah berubah, banyak unsur tradisional dalam pacuan kuda Gayo yang tetap dipertahankan. Salah satu ciri yang paling khas adalah penggunaan joki tanpa pelana. Para joki menunggangi kuda secara langsung tanpa bantuan pelana sebagaimana lazimnya ditemukan dalam perlombaan modern. Keunikan lainnya adalah penggunaan kuda lokal asli tanah Gayo. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat memilih untuk mempertahankan penggunaan kuda lokal daripada mendatangkan kuda dari luar daerah. Langkah ini dilakukan sebagaimana bentuk pelestarian terhadap identitas budaya masyarakat Gayo. Nah, namun mungkin hal yang paling menarik perhatian banyak orang adalah keberadaan para joki cilik. Jika di banyak arena pacuan kuda lainnya para penunggangnya adalah orang dewasa, di Gayo justru sebagian besar joki merupakan anak-anak. Mereka dikenal dengan sebutan joki cilik. Umumnya para joki ini masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Meskipun usianya masih muda, kemampuan mereka dalam mengendalikan kuda tidak bisa dianggap remeh tentunya. Sejak kecil, mereka telah terbiasa berinteraksi dengan kuda dan berlatih menungganginya. Karena itu, mereka mampu memacu kuda dengan kecepatan tinggi di arena perlombaan. Keberadaan joki cilik ini menjadi salah satu daya tarik utama yang membedakan pacuan tradisional Gayo dari berbagai tradisi pacuan kuda lainnya di Indonesia. Yang tidak kalah menarik tentunya adalah suasana kebersamaan yang tercipta selama acara itu berlangsung. Masyarakat Gayo benar-benar menjadikan pacuan kuda sebagai hiburan rakyat. Tidak ada batasan siapapun yang boleh datang dan menonton. Anak-anak, remaja, orang tua, laki-laki maupun perempuan, semuanya berkumpul di sekitar arena untuk menyaksikan perlombaan. Suasana riuh, sorak-sorai penonton dan semangat para peserta menciptakan atmosfer yang sangat khas dan sulit ditemukan di tempat lain. Karena itulah, bagi masyarakat Gayo, pacuan kuda bukan sekedar perlombaan tentunya. Ia telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tradisi ini menghubungkan masa lalu dengan masa kini, mempertemukan masyarakat dari berbagai macam kampung sekaligus menjadi simbol identitas budaya yang terus bertahan di tengah perubahan zaman. Di balik derap langkah kuda-kuda yang berlari di arena tersimpan kisah tentang kebersamaan, gotong royong, kehormatan dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap warisan leluhur mereka. Jadi seperti itu dulu untuk episode Tukar Kawruh kali ini. Terima kasih panjenengan sudah mau menonton episode ini. Apabila saya ada kesalahan baik itu secara ucap ataupun secara literasi, panjenengan bisa langsung koreksi atau tambahkan di kolom komentar. Ataupun panjenengan juga mempunyai ide untuk episode-episode Tukar Kawruh selanjutnya, panjenengan bisa langsung tulis juga di kolom komentar. Kalau begitu, saya Bahar pamit undur diri. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.